Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha ila qawlihi wa an Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi wa qala innahu la yaqtulus sayda wa la yanka'ul aduwa wa innama yafqa'ul aina wa yaksirus sinna. Muttafaqun alaih. Ila akhiril hadis. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal. Beliau salah satu orang yang ikut Bai'atur Ridwan. Jadi ada dalam sejarah Islam itu Bai'atur Ridwan itu adalah perjanjian setia untuk mempertaruhkan jiwa dan raga, hartanya juga ketika ada berita bahwa Sayyidina Utsman itu dibunuh. Ini masih di zamannya Nabi. Kurang lebih tahun ke-6 Hijriah. Ke-6 Hijriah. Itu waktu itu Nabi sempat masuk ke mau rencana untuk umroh, tapi nggak boleh sama orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi itu ngutus Utsman untuk berdialog di sana. Nah, ada khabar Utsman itu dibunuh. Nah, aturan dari dulu, utusan itu nggak boleh diapa-apain. Pokoknya pulang harus selamat. Itu berlaku di seluruh kerajaan di zaman dulu. Nah, dibunuh. Akhirnya berita itu sampai ke Nabi. Kemudian Nabi melakukan janji setia di bawah pohon. Nah, itu dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Nah, Abdullah bin Mughaffal ini termasuk orang yang ikut di situ dan orang yang mengangkat ranting pohon ketika Nabi itu ada di pohon itu. Maksudnya pohon itu kan gede kan. Nah, kemudian kan mungkin ranting-rantingnya itu sampai menjulur ke bawah, kemudian beliau itu yang nyingkapin. Yang ingin saya sampaikan di sini betapa detailnya gitu loh, sejarah yang berkaitan dengan Nabi itu semuanya disebutkan. Wah, hatta kayak hal-hal sepele kan kayak gini ya, hanya menyingkap menyingkap ranting, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan yang mulia itu ikut mulia juga. Beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi. Nabi melarang khadf. Kalimatnya khadzalfa, khadf. Khadf itu adalah melempar kerikil dengan jari telunjuk dan ibu jari. Atau ya, jadi ngelempar tapi ya kayak gitu ya, gambarnya kayak gitu. Jadi ada ibu jari, kemudian jari telunjuk, kemudian dilemparin. Melempar untuk mengenai musuh atau mengenai binatang. Kalau di sini kasusnya binatang. Ya, khadf. Kenapa dilarang? Karena nggak ada gunanya ngelempar kayak gitu. Dalam peperangan juga nggak ada manfaatnya. Kalau ngelempar ya ngelempar ya, menggunakan ya jari, ibu jari dan telunjuk bisa, tapi kan dengan satu tangan itu kan lebih kencang daripada dengan dua tangan kan. Kan ada yang lemparannya kayak taruh di dua ibu telunjuk ya, ada yang kayak gini ya. Nah, kan ada juga yang seperti itu. Itu kan juga nggak mengenai sasaran. Nah, di sini kenapa dilarang? Innahu la yaqtulus sayda. Dia nggak bisa bunuh hewan. Nah, emang boleh kita ingin makan hewan, cara membunuhnya dengan melempar.
boleh jawabannya. Tapi bukan cara seperti ini dengan lemparan seperti ini. Nah, jadi melempar hewan ya, atau cara menyembelih hewan itu ada dua, agar binatang yang kita sembelih itu boleh dimakan. Yang pertama, binatangnya bisa kita kuasai. Ya, contoh kayak ayam, kemudian kambing, sapi, atau unta masih bisa kita kuasai. Itu cara menyembelihnya gimana? Yaitu dengan memutus dua urat, ya, urat pernapasan sama urat makan. Hulkum wal mari. Jadi ini dua urat ini harus putus. Nah, itu dianggap sah. Kalau salah satunya yang hanya yang putus, maka nggak sah. Itu jadi bangkai, ya. Jadi bangkai. Makanya yang korban itu juga harus tahu tentang ilmu seperti ini ya. Soalnya kalau misalkan ada orang yang berkorban kemudian yang tukang jagalnya itu salah, itu jadinya bangkai kan gitu. Jadinya bangkai, nggak bisa dibagi-bagikan. Bagaimana kalau mau cari aman diputus saja sampai lepas, dipenggal. Boleh tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, jadi kalau dalam syariat cukup memutus urat pernapasan sama urat makan. Itu binatang yang bisa dikuasai. Nah, sekarang kalau binatangnya liar atau sapi tapi lari-lari, susah untuk dikuasai. Nah, itu caranya boleh dilempar, tapi dengan alat yang tajam. Dan ngelemparnya itu harus di bagian tubuh yang menyebabkan kematian. Ya. Jangan dilempar di bagian kaki, nggak bisa. Nggak sah. Misalkan ada orang memanah atau nembak kan gitu. Sekarang kan bisa nembak itu. Nembaknya di bagian kaki misalkan. Habis itu mati. Itu jadi bangkai. Kenapa? Karena mengenai kaki itu tidak menyebabkan dia ke dalam kematian. Secara normal kan enggak mati. Itu bisa jadi matinya bukan karena itu, bisa karena keluar banyak darah dan lain sebagainya. Tapi di sini yang menjadi sah kalau ditembak di bagian yang dia itu menyebabkan kematian, misalkan bagian dada atau di bagian kepala. Contoh misalkan ada orang nembak burung, boleh, boleh. Misal, tapi ketika ditembak matinya itu bukan karena tembakan, tapi karena jatuh. Itu jadi bangkai juga. Karena matinya bukan karena tembakan tadi. Ditembak terus dia jatuh dari pohon ke bawah. Matinya karena jatuh berarti. Ya, itu jadi bangkai juga. Nah, jadi di sini disyaratkan kalau binatang yang nggak bisa dikuasai boleh dilempar, boleh ditembak, tapi syaratnya harus di bagian yang dia itu langsung mati atau beberapa saat setelahnya itu mati. Itu. Wala yang kaul adu, dan tidak juga bisa membunuh atau melukai musuh dalam peperangan. Wa innahu yafqaul ain. Lemparan seperti itu hanya bisa melukai mata. Hanya bisa melukai mata saja. Wa yaksirusin, dan mematahkan gigi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anna qariban libni Mughaffal khadhafa. Diriwayatkan dalam hadis lain bahwa Ibn Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal ini punya keluarga yang dia melakukan khadhaf, ya, lemparan seperti tadi. Fanahahu, kemudian dilarang sama Abdullah. Wa qala inna Rasulullah naha anil khadhaf. Sesungguhnya Rasulullah itu melarang dengan lemparan seperti ini. Wa qala innaha la tasidu soidan. Bahwasanya lemparan seperti itu tidak bisa membunuh hewan yang liar. Cuma ada, tapi malah diulangi lagi sama orang tadi. Padahal sudah dinasehati sama Abdullah bin Mughaffal. Kemudian malah diulangi lagi. Faqala uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, kan sudah saya kasih tahu bahwasanya Rasul itu ngelarang. Summa utta, tapi kamu ngulangi lagi, la ukallimuka abadan. Demi Allah saya tidak akan mengajak kamu bicara selamanya. Ini juga menjadi dalil bahwasanya boleh mendiamkan orang muslim yang lain
tapi yang berkaitan dengan agama lebih dari 3 hari. Nah, kalau kaidah asalnya seseorang itu nggak boleh mendiamkan muslim yang lain lebih dari 3 hari. Ya, di bawah itu masih diperbolehkan. Itu kalau berkaitan dengan urusan dia pribadi ya. Mungkin dia disenggol lah, kemudian dia nggak terima, kemudian dia diam. Boleh seperti itu, tapi di bawah 3 hari. Lebih dari itu haram. Tapi kalau berkaitan dengan agama seperti ini dia nasihati nggak bisa, boleh dia ditinggal, nggak diajak ngomong. Tujuannya biar dia itu sadar. Ya, bagaimana dulu ada 3 orang, ya 3 orang sahabat yang didiamkan Nabi selama 50 hari karena tidak ikut perang Tabuk ya dengan membuat-buat alasan. Dan ini terjadi oleh beberapa ulama juga ya, ulama seperti Ahmad bin Hambal ya dalam ana nukil ya saya nukil di kitab Fawaid apa itu? Fawaidul Mutra'atil Hayyat sarahnya Riyadhus Shalihin dan juga disebutkan di Ihya Ulumuddin Imam Ahmad bin Hambal itu tidak mengajak bicara ulama yang lain contohnya Yahya bin Ma'in karena dia pernah mengatakan aku nggak pernah mau minta uang kepada orang lain. Tapi kalau seandainya ada sultan yang datang ngasih saya duit, saya terima. Sebab ucapan itu Ahmad bin Hambal nggak mau ngomong lagi sama dia. Ya. Nah, jadi ada beberapa ulama juga yang bahkan sampai meninggalnya itu dia nggak ngomong, ya, nggak mau ngomong lagi sama sama ulama yang lain. Tapi tentunya karena agama bukan karena pribadi. Kemudian berkaitan dengan hewan tadi ya, hewan itu di antara syarat orang yang menyembelih itu harus Islam. Ya. Bagaimana kalau seandainya misal di Indonesia atau di tempat yang mayoritas non muslim itu ada yang mengatakan di dalam kitab Fiqhul Manhaji boleh ya, tapi dengan syarat dia ketika nyembelih itu tidak disebutkan nama selain Allah. Minimal dia diem, minimal dia diem. Ya, yang penting enggak disebutkan atas nama Tuhan mereka atau lain sebagainya. Untuk baca basmalah itu bukan kewajiban, ya sunnah dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Tapi berkaitan dengan apakah yang menyembelih itu boleh non Muslim, dalam mazhab Imam Syafi'i agak ketat di sini, tapi boleh mengambil pendapat yang mengatakan boleh, ya boleh, ya karena kondisi kan gitu, kita sulit juga. Tapi beruntungnya Indonesia mayoritas orang Islam, jadi kita sangkaan kuat bahwasanya yang jual atau yang nyembelih itu orang Islam. Seperti itu. Kemudian alat untuk menyembelih itu harus tajam, nggak boleh benda tumpul, ya. Kayak di strom itu nggak sah, strom itu nggak sah karena bukan penyembelihan kan tadi kan kalau apa namanya binatang yang bisa dikuasai itu kan dengan memotong tadi itu 2 urat itu. Nah mungkin bisa dibuat prosedur misalkan. Jadi setrum itu bukan untuk mematikan, tapi untuk dia enggak gerak-gerak aja. Ya, misalkan dia di setrum habis itu ada orang yang nyembelihnya. Kan biasanya itu anak pernah lihat itu ada mesin, ya mesin hewannya itu diberdirikan gitu, ya, diberdirikan. Nah, habis itu di setrum, terus orang yang kerja di situ nanti tinggal motong-motong aja, nyembelih nyembelih aja. Karena dia sudah nggak gerak. Nah, itu masih bisa eh, apa namanya bisa jadi halal. Tapi kalau setrumnya itu ya, setrumnya itu untuk mematikan itu nggak bisa. Yang penting dia masih ada gerakan ikhtiar, ya, gerakan ikhtiar. Kalau dia nggak ada gerakan ikhtiar, nah itu nggak bisa, sudah jadi bangkai, sudah jadi bangkai. Makanya kalau misalkan ada hewan disembelih, ya hewan disembelih terus masih bisa jalan, kan ada beberapa hewan seperti itu. Bahkan sehari 2 hari itu dianggap sah. Karena apa? Gerakan itu bukan gerakan ikhtiar dia, gerakan yang dia kehendaki, tapi gerakan spontan dia, gerakan spontan dia. Jadi nggak masalah kalau misalkan disembelih ternyata masih bisa berjalan. Yang nggak boleh itu sebelum disembelih dia
tidak memiliki gerakan ikhtiar lagi. Tapi gerakannya itu gerakan kejang-kejang, itu sudah nggak bisa. Contoh misalkan ada binatang, ada kambing ditabrak, kemudian masih gerak-gerak, tapi gerak-geraknya itu bukan gerakan ikhtiar, bukan kehendak dia, tapi gerakan, eee, apa apa tadi, kejang-kejang. Nah, itu sudah nggak bisa disembelih, sudah jadi bangkai itu. Tapi kalau masih bisa dia melihat dengan normal, kemudian masih bisa gerak, berdiri, ya meskipun cuman sebentar, maka itu masih boleh disembelih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.